Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini sampai detik ini kita masih berjumpa kembali, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salawat serta salam tentunya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal akhwali muqtahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berpikir bahwasanya Allah itu baik ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah. Seringkali juga kita berpikir bahwasanya Allah itu baik kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala tanah yang luas. Seringkali juga kita berpikir Allah itu baik kalau kita diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi. Kalau hanya itu kebaikan yang Allah berikan, maka sedikit orang yang bisa mendapatkannya. Padahal lebih daripada itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Untuk itu pada kesempatan jumpa kali ini, saya ingin mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang bukan berupa materi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Artinya ada 4 hal yang siapa diberikan oleh Allah 4 hal ini, maka sungguh ia diberikan kebaikan di dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Apa yang 4 hal ini? Yang pertama yaitu adalah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang berbunyi, my home is my heart. Rumahku adalah hatiku. Kalau hati luas, rumah sempit, besar rasanya. Kalau hati sempit, rumah luas, kecil rasanya. Kalau sempit hati, rumah pun kecil, bahaya namanya. Ya. Daripada itu, orang yang senantiasa pandai bersyukur akan bisa
merasakan bahwa hatinya itu menerima apa yang telah ia miliki, merasa cukup apa yang telah mereka miliki. Oleh sebab itu, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada setiap makhluk atau hambanya yang pandai bersyukur, sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah, dan barang siapa yang mengkufurinya, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kebaikan tentang hati, memiliki hati yang pandai bersyukur. Kemudian sungguh beruntung jika Allah memberikan kebaikan yang kedua, yaitu adalah walisanan zakiran, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti seluas-luasnya, mulai dari hal yang kecil, memulai pekerjaan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, melihat sesuatu yang indah, masya Allah, ketika dia berjanji insya Allah, melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, subhanallah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melakukan aktivitas dengan mengawali ibadah, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kegiatan atau rutinitas kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun kebaikan yang siapa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yaitu yang ketiga adalah wabadadun alal bala'i sabirun, dan badan atau tubuh yang kuat dalam menghadapi ujian, tangguh, kokoh menghadapi cobaan hidup, tidak pernah putus asa untuk terus berjuang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berjanji, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap ujian dan cobaan yang diberikan kepada makhluknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan melebihi batas kemampuan dari hambanya tersebut. Allah yakin ketika hambanya diuji, maka hambanya akan diberikan solusi apabila ia ingin bertekad untuk bisa mendapatkan solusi dari masalah itu. Oleh karena itu, setiap permasalahan mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian yang kita rasakan, mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa, mari kita berusaha agar apa yang kita hadapi, baik kesulitan hidup, ekonomi, dan lain sebagai macam halnya, mari kita jangan pernah berputus asa. Mari kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin yang terakhir, yaitu barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebaikan yang terakhir adalah kebaikan memiliki kekasih yang soleh dan soleha. Tidak terlepas dari itu, pasangan atau suami istri yang soleh dan soleha akan mampu membimbing atau mengingatkan setiap pasangannya masing-masing untuk senantiasa meningkatkan keimanannya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang sukses tidak akan terlepas dari doa istri yang soleha, atas dukungan dari istri yang soleha. Begitu juga istri yang soleha tidak akan pernah menjadi orang baik tanpa bimbingan dari suami yang soleh. Untuk itu pada kesempatan jumpa kali ini, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada bulan suci Ramadan ini kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia sekaligus di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian tausiah singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunan.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.